Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu papa saya dulu. Oh gitu. Oh sama dong. Ya makanya Berapa tahun sebelum? Enggak nyampe tahunan, cuma beda bulan aja. Oke. Ya, jadi papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Wow. Nah, udah lama ya. Nah, udah lama ya. Beliau juga sama. Beliau itu belajar Islam sebelum akhirnya memilih bersyahadat itu selama kurang lebih 6 tahun. Oh. Jadi tahun 88 sampai tahun 94. Lumayan lama ya. Ya, dia belajar tentang Al-Quran dan Bible. Jadi studi komparasi tentang perbandingan. Al-Quran dan Bible. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam ya. Tanggal 13 Januari. Boleh tahu profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pantekosta. Masya Allah. Papanya pendeta. Pendeta Pantekosta. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force. Itu nama lengkapnya. Siap. Jadi kelahiran Manado, ya kemudian besar di Jakarta. 2 minggu setelah papa saya masuk Islam, tanggal 27 Januari tahun 94, adik saya ikutan masuk Islam. Masya Allah. Dua-duanya, Yona Yohana sama Yesi Yesika. Cerita setelah papa jadi Islam itu jadi baik. Kelihatan perbedaan secara fisik maupun tingkah laku. Waktu itu tahu umur berapa itu waktu papa masuk Islam? Saya itu SMP ya, SMP itu kurang 15. Oh masih SMP? Ya. Namanya sama mama saya bertahan. Kok bisa ya? Oh jadi papanya melepaskan profesi sebagai pendeta? Melepaskan. Sebetulnya dia sebelum jadi Islam sudah ini. Ketika dia udah mulai tertarik, dia udah mulai nggak aktif lagi. Oh. Ya, karena dia merasa ada beban kalau dia masih tetap melayani. Di sisi lain dia sudah tidak mengimani kan gitu. Sehingga ceritanya akhirnya ini gereja memutuskan waktu itu mau memfasilitasi saya sama mama saya supaya pisah rumah. Gitu, pisah rumah karena kalau masih satu rumah pasti nanti ketularan. Masuk Islam. Mama akhirnya setuju. Ya udahlah nggak apa-apa lah kita pisah deh gitu ya. Karena memang banyak juga kok yang udah jadi Islam kemudian anak istrinya tetap jadi Kristen gitu ya. Akhirnya divorce kan gitu. Akhirnya sudah mama milih jalan itu. Nah, ketika mau pamit sama papa ya, kemudian papa cuma pesen, ya sudah kalau memang itu keputusan kalian silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah terus saya iseng-iseng sebetulnya waktu itu saya bilang gini, mah apa kita nggak kasih kesempatan nih sama papa nih, kita tanya kenapa sih dia jadi Islam? Itu nggak pernah tanya? Belum pernah nanya, karena kita takut kan, kita takut dipengaruhin kan awalnya gitu ya. Oh gitu ya. Nah, dan itu juga dilarang, oh nggak usah tanya-tanya lah sama papa kamu. Yang larang? Ya pendeta studi saya ini. Oke. Nah, tapi terus kata mama, iya bener kan kita mau pisah rumah nih, ya udahlah kita tanya deh, kan gitu ya, apa sih alasannya kan gitu ya, kita pengen denger gitu ya. Nah dari situ kemudian akhirnya sebelum kita pamit ya, saya sama mama saya beranikan diri untuk bertanya, Pak sebetulnya apa sih yang bikin papa itu kok memutuskan meninggalkan keselamatan gitu ya, memilih malah jadi Islam, ubah jeleknya, kenapa papa malah milih jadi Islam? Akhirnya papa saya cerita, nah inilah yang mau papa kasih tahu sama kamu, ya bahwa papa masuk Islam itu sesungguhnya papa jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Kalau begitu saya ini sama mama bukan pengikut Yesus, bukan. Ya papa sekarang menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi ya kan sebetulnya papa menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi Muhammad itu sama. Bahkan menyempurnakan. Betul. Itu sih belum masuk dari kepala saya ya penjelasan itu ya. Buktinya apa sih contohnya? Nah ya biasa masalah sunat. Ya masalah sunat ya kan. Puasa. Masalah puasa, masalah makan babi ya kan, masalah minum khamar ya kan. Masalah pakai kain kafan ya kan. Nah, sampai masalah-masalah yang inilah masalah syahadat. Apa namanya? Yesus itu nabi bukan utusan, bukan Tuhan dan lain sebagainya. Panjang lebar diceritain semua. Saya cuma sama mama saya bilang gini. Komentar mama apa? Ah, itu sih biasa tuh alasan dia aja dibuat-buat gitu. Singkat ceritanya kurang lebih selama sekitar 4 bulan itu saya pisah, udah bisa. Ya bisa, sempat pisah. Di gereja itu saya sama mama itu jadi suara ini di kuping itu sumpah kenapa tiap hari caci maki papa. Jadi yang caci maki siapa? Ya teman-teman pendetanya, jemaat gereja juga sama mencibir ngata-ngatain gitu kan. Oh gitu. Saya bingungnya gini, kenapa sih kok papa saya masuk Islam kalau kayak kita bahasa kita dibully gitu ya. Dipersekusi gitu ya, habis-habisan semua segala macam. Ya memang saya sama mama saya memang sudah meninggalkan papa saya, tapi kan tetap gimana pun juga tetap orang tua ya kan. Saya penasaran, saya bilang gini sama pendeta studi saya itu, bisa nggak Om ini coba jangan cuma menghujat, tapi memberi jawaban. Saya bilang gitu kan, apa jawaban yang bisa diberikan supaya saya bisa bawa ke papa? Nggak pernah bisa.
Nah, saya tanya lagi sama papa kan. Saya tanya lagi sama papa, kenapa kok di gereja isinya cuma menghujat papa? Tapi setiap saya tanya, mereka nggak mau kasih jawaban. Ya papa saya cuma bilang gini, nah begini, selama papa belajar Al-Quran dengan Alkitab 6 tahun, kesimpulan cuma satu, 1001 macam pertanyaan papa dalam Al-Quran dijawab semua. Tapi tidak semua pertanyaan papa bisa dijawab dalam Alkitab. Ya. Waduh, kok saya kemudian sama mama saya mikir gitu ya. Mikir Terpapar. Ya, terpapar nih. Akhirnya singkat ceritanya saya cuma bilang begini sama mama saya, "Mah, cobalah kita tanyalah sekali lagi terakhir ini ya. Sebetulnya yang membuat papa itu mengambil keputusan besar gitu ya, sebagai seorang pendeta ya. Kemudian keluarga besar juga nggak ada yang Islam, ya, semuanya Kristen gitu. Baru dia aja yang murtad. Itu apa sih keputusannya kok berani? Begitu berani keputusannya. Ya sudah, coba mama tanya. Ya, saya kemudian ikut mama, dengerin jawaban bapaknya apa? Kebenaran itu mahal harganya. Ya, itu yang membuat bapak akhirnya berani memutuskan meninggalkan semuanya, ya termasuk papa rela kehilangan kalian, karena kebenaran Islam itu tidak ada harganya, tidak ada tandingannya. Yang terus kan saya tanya, benarnya di mana? Nah, baru papa saya mulai nunjukin ayat Al-Quran. Nih surat Al-Maidah, surat Ali Imran 19, dibuka, ya kan? Buka, baca, nggak apa-apa, nggak usah alergi. Ya kan, sama seperti papa sekarang jadi Islam nggak alergi buka Alkitab. Ini sebagai perbandingan. Saya buka, saya baca, ya kan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Belum ngerti tuh, sudah sabar, buka lagi ayat 85. Ya kan, barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam maka akan ditolak agamanya dan di akhir termasuk orang-orang yang rugi. Buka lagi terakhir satu lagi Al-Maidah ayat 3. Baca mulai pada hari ini telah disempurnakan dan sampai selesai kan. Tahu nggak? Ya, itulah kebenaran Islam. Kamu cari ayat itu dalam Alkitab. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Wah, yaudah Pak, terima kasih. Nah, selesai saya pamit. Tapi sebentar, mohon maaf saya potong. Saya salut tuh sama papanya Pak Ustadz loh. Gimana? Artinya dari begitu dia mengambil keputusan itu dia tidak mencoba mempengaruhi keluarganya dulu gitu ya? Enggak. Sama sekali enggak ya? Sama sekali enggak. Masya Allah. Ya. Memang dia begini, sebetulnya setelah jadi Islam kan kita tanya, Papa bodoh banget sih, kenapa sih nggak ngajak kita gitu? Iya. Kenapa itu? Dia bilang dia takut. Takut apa? Dia jadi Islam ini kan masih baru, belum banyak mengenal. Dia hanya belajar dari otodidak lah ya. Ya nanti dia khawatir yang disampaikan itu masih salah. Makanya dia nggak berani. Dia mau belajar dulu kan gitu. Nah itu alasan dia seperti itu. Tapi qadarullah mamanya Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf sendiri itu tetap bertanya gitu ya. Karena penasaran. Kalau nggak nanya mungkin sampai sekarang belum ya? Belum, makanya itu hidayah dari Allah ya. Singkat cerita saya diskusi sama mama. Menurut mama gimana sih selama 4 bulan ini? Mama saya bilang, mama ini lebih percaya sama papa. Bilang gitu. Kalau kamu gimana? Iya sama bilang gitu. Yaudah jadi Islam yuk biar kumpul lagi. Aku oke ayo bilang gitu. Ayo besok balik ke papa bilang kita mau jadi Islam. Masya Allah. Langsung papa saya lari ke Pak Haji yang mengislamkan dia. Pak Haji Kimang almarhum waktu itu. Pak Haji Kimang ngubungin Pak Lurah waktu itu namanya Botin di Depok di daerah Beji namanya. Itu saat masih SMP itu? Iya, SMP sama SMA. Akhirnya kemudian dihubungin Pak Camat, rame itu. Jadi masuk di musola Al-Hikmah namanya Beji Depok Jawa Barat ya. Udah kumpul tuh kepala KUA segala macam Pak Lurah. Akhirnya alhamdulillah di situ saya sama mama disahadatkan bareng berdua. Dan nama saya dari Yori Yonatan Force diganti jadi Yusuf Ismail. Belum ada Al-Hadid setelah mau ke Gunung Kidul dari guru saya. Nah di situ akhirnya alhamdulillah kita sekeluarga masuk Islam di tahun yang sama, hanya beda tadi. Beda bulan.